Mengapa Indonesia tidak membeli main battle tank, MBT, dari negara-negara barat seperti Centurion atau Patton atau dari Uni Soviet seperti tank seri T-55? Kita kembali ke masa awal kemerdekaan tahun 50-an sampai 60-an. Saat itu, Indonesia memiliki militer yang kuat dan dihormati di seluruh wilayah. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan pada saat itu, Indonesia memiliki sistem pertahanan dengan jumlah dan kualitas yang cukup besar di darat, di laut, dan di udara. Saat itu tank ringan seperti AMX-13, M3 Stuart, dan PT-76 dikerahkan oleh ABRI, khususnya TNI AD dan Korps Komando Operasi, KKO TNI AL. Berbeda dengan situasi saat ini, main battle tank, MBT, seperti Patton, Centurion, dan T-55 tidak digunakan di kawasan Asia, khususnya kawasan maritim, yang berbatasan dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi geografis yang cukup parah, serta minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung mobilitas MBT saat itu. Ada beberapa pertimbangan yang sangat diperhatikan di wilayah Asia Tenggara tidak banyak menggunakan MBT. 1. Negara maritim. Di kawasan maritim Asia Tenggara pada saat itu, tank ringan hanya digunakan oleh Indonesia dan Filipina. Malaysia, di sisi lain, hanya menggunakan kendaraan lapis baja dengan kemampuan anti-tank. Dua, konflik pemberontak. Istilah perang gerilya adalah terjemahan dari kata Spanyol guerrilla yang diterjemahkan menjadi perang kecil. Perang gerilya adalah jenis konflik yang dilakukan secara terselubung, cepat, destruktif, biasanya dalam kelompok kecil, dan dengan fokus dan efektivitas yang besar. Dalam buku Prinsip Gerilya, mantan Panglima TNI menulis, pokok-pokok gerilya bagi tentara perang gerilya sangatlah efektif. Mereka dapat mengelabui, menipu atau bahkan melakukan serangan kilat. Taktik ini juga sangat membantu dan manjur saat menyerang musuh dengan jumlah besar yang kehilangan arah dan tidak menguasai medan. Kadang taktik ini juga mengarah pada taktik mengepung secara tidak terlihat, invisible. Sampai sekarang taktik ini masih dipakai teroris untuk sembunyi. Jika mereka menguasai medan, mereka dapat melakukan penahanan sandera, berlatih, pembunuhan, hingga menjadi mata-mata. Dan musuh dapat melakukan nomaden, yaitu berpindah-pindah dan menyerang secara bersembunyi tanpa ketahuan oleh lawan. Tokoh besar Indonesia dalam taktik gerilya adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman membuat Belanda tidak bisa menang melawan pasukan gerilya Indonesia saat itu. Taktik ini kemudian dipakai oleh Ho Chi Minh dalam Perang Vietnam sehingga Vietnam Utara menang telak melawan Vietnam Selatan dan Amerika Serikat. Perang yang dihadapi oleh Indonesia pada masa tersebut umumnya berbentuk perang gerilya di hutan-hutan belantara melawan kelompok pemberontak-pemberontak Belanda di Papua, dan Malaysia beserta sekutunya seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru di wilayah perbatasan Kalimantan. Tentu kondisi tersebut sangatlah tidak memungkinkan untuk mengerahkan tank MBT. Justru yang menggunakan jenis tank MBT ialah negara-negara Asia Tenggara Daratan, Thailand, Myanmar, dan negara-negara Indochina, dan Australia. Hal ini terjadi karena adanya perang di wilayah Indochina, khususnya di Vietnam yang memerlukan adanya tank jenis MBT. Tank MBT pada saat konflik Indochina umumnya digunakan sebagai sarana bantuan tembak bagi pasukan infanteri dan kadangkala berhadapan dengan tank MBT lawan. Bagi tank MBT, medan tempur di Indochina dapat memberikan ruang gerak yang lebih mumpuni daripada wilayah Asia Tenggara maritim walaupun tetap mesti berhadapan dengan rimbunnya hutan belantara Asia Tenggara dan lumpur yang menghantui gerak-gerik tank MBT. Tank ringan seperti M41 Bulldog dan PT-76 juga ikut serta dalam konflik yang terjadi di wilayah Indochina.